محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita napas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di video kali ini. Berjumpa lagi di channel Mutiara Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah, dan diberikan ketetapan iman dan Islam serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Di video kali ini saya mau menceritakan tentang ada atau tidaknya sihir di dunia ini. Karena banyak orang yang tidak percaya kalau sihir itu ada. Memang di masa sekarang praktik sihir sudah dianggap tabu dan tidak relevan lagi karena kalah dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak percaya dan menganggap sihir adalah bohong belaka. Karena faktanya memang tidak ada yang bisa menjelaskan pasti bagaimana bentuk dari sihir dan siapa yang pernah terbukti dengan benar melakukannya. Hal ini dikarenakan sihir menggunakan hal gaib yang sulit untuk dibuktikan di hadapan umum dengan mata yang telanjang. Ilmu sihir itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman dan masih berkembang sampai sekarang. Namun menurut para ahli sendiri lebih menganggap bahwa ada atau tidaknya sihir itu tergantung pada orangnya. Dan kekuatan dari sihir tergantung dari pikiran orang yang mempercayainya. Tapi kepercayaan terhadap sihir membuat orang lebih memahami hal-hal yang terjadi di luar nalar. Karena memang menurut pandangan Islam, sihir itu memang ada. Dan fenomena sihir sudah ada semenjak Nabi Musa. Meski praktek sihir dilarang dalam Islam, namun hingga zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu sihir masih bisa dijumpai pada beberapa golongan masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa praktek sihir tersebut tetap eksis hingga sekarang. Dunia sihir dan perdukunan telah tersebar di tengah-tengah masyarakat, mulai dari masyarakat desa hingga menjamah ke daerah kota, mulai dari sihir pelet, santet, dan ajian-ajian lainnya. Nah, berbagai komentar dan cara pandang pun mulai bermunculan terkait masalah tukang sihir dan antek-anteknya. Namun sebagai seorang muslim, tidaklah kita memandang sesuatu melainkan dengan kacamata syariat, terlebih dalam perkara-perkara gaib. Dan para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir. Secara istilah, sebagian ulama mengatakan bahwa sihir adalah benar-benar terjadi, real, dan memiliki hakikat. Artinya, sihir memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi, yang dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Namun, ada juga ulama yang menjelaskan bahwa sihir hanyalah pengelabuan dan tipuan mata semata, tanpa ada hakikatnya. Pendapat manusia itu berbeda-beda. Apakah sihir itu ada? Apakah sihir itu nyata? Bahkan di kalangan para ulama pun persilangan pendapat. Apakah sihir itu nyata? Dan orang yang terkena sihir itu benar-benar merasakan pengaruhnya? Ataukah sihir itu hanya tipuan mata atau tipu muslihat semata? Namun tidaklah dipungkiri bahwa ada jenis-jenis sihir yang tidak memiliki hakikat, yaitu sihir yang hanya sebatas pengelabuan mata, tipu muslihat semata, sulapan, dan yang lainnya. Nah, jenis-jenis sihir yang demikian inilah yang dimaksudkan oleh perkataan beberapa ulama yang mengatakan bahwa sihir tidaklah memiliki hakikat.
Imam Al-Qurtubi mengatakan, menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Dan Allah menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Dan inilah keyakinan yang benar. Karena banyak sekali kejadian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun masa-masa setelahnya yang menunjukkan secara kasat mata bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah disihir oleh Lubaid bin Asom al-Yahudi hingga beliau jatuh sakit. Dan kemudian Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai obat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini sangatlah jelas menunjukkan bahwa sihir itu ada dan memiliki hakikat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meyakini bahwa sihir sematalah yang memberi pengaruh. Tetapi seorang mukmin harus meyakini bahwa sihir atau yang lainnya tidak akan bisa memberi pengaruh kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma hum bidzarrina min ahadin illa biidznillah." Yang artinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Bermain-main dengan sihir itu dosa besar, dan orang yang mempraktekkan ilmu sihir maka dia telah kafir, karena tidaklah para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah Ta'ala. Karena Allah telah berfirman yang artinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sihir. Jadi sudah jelas ya bahwa sihir itu ada. Dan Al-Quran adalah petunjuk yang nyata. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya sihir dan yang merasa sakit karena sihir. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat segala penyakitnya. Dari Allah kembali ke Allah. Jadi mintalah penyembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.